Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Aji Megananda dengan NIM 0408483252808. Dengan sini saya akan menyampaikan telah ilmiah yang berjudul Malignan Glaukoma dengan pembimbing Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Pertama itu ada pendahuluan. Nah, di sini glaukoma maligna ini adalah jenis glaukom langka yang sering muncul setelah operasi pada pasien dengan glaukom sudut tertutup primer. Itu juga ditandai sebagai kondisi agresif dan sulit diobati. Namun dengan terapi modern, prognosisnya itu bisa jadi cukup baik. Kemudian lebih sering dilaporkan pada populasi kulit putih dibanding Asia, kemungkinan karena perbedaan mekanisme penutupan sudut mata. Nah, untuk istilah lain glaukoma maligna ini sendiri itu diciptakan oleh Van Grove pada tahun 1869 untuk menggambarkan bentuk glaukom pasca operasi yang agresif dan resisten terhadap pengobatan serta mengakibatkan kebutaan. Nah, yang pertama itu istilah maligna glaukoma itu adalah glaukoma blok ciliaris atau ciliary block glaucom yang terjadi karena hambatan pada area badan ciliaris yang menyebabkan aliran cairan terganggu. Kemudian yang kedua itu sindrom misdirection aqueous atau aqueous misdirection syndrome. Itu cairan aqueous humor yang tidak mengalir ke bagian ruang anterior tetapi justru masuk ke arah bagian belakang, yaitu arah vitreous body. Selanjutnya istilah lain dari maligna glaukoma itu adalah glaukom box lensa yang berperan dalam menghambat aliran cairan sehingga memperparah kondisi dari pasien. Untuk definisinya, glaukoma maligna itu dikenal juga sebagai aqueous misdirection syndrome atau ciliary block glaucom yang umumnya itu terjadi setelah operasi mata, kemudian bisa jadi juga terjadi spontan, kemudian pada bola mata dengan sudut terbuka. Nah, selanjutnya untuk kasus yang jarang terjadi ini dapat terjadi secara spontan pada mata dengan sudut terbuka atau setelah operasi katarak atau berbagai prosedur operasi laser. Ciri utamanya itu penangkalan bilik anterior secara merata maupun dari sentral dan perifer. Selanjutnya untuk epidemiologinya sendiri, glaukoma maligna itu merupakan kondisi yang jarang dengan angka kejadian yang bervariasi. Untuk insidensi setelah operasi intraokular itu 0,06% sampai 4%. Kemudian untuk setelah operasi pada PACG yaitu sebanyak 0,4% sampai 6%. Sekitar 0,78% pada pasien PACG pasca operasi. Untuk faktor risikonya itu pada anatomi mata itu bilik anterior itu dangkal, kemudian sudut bilik matanya itu sempit, panjang aksial bola mata pendek, kemudian hipermetropi. Untuk kondisi klinisnya itu ada primary angle closure glaucom, kemudian glaukoma maligna pada mata sebelahnya, dan juga paling sering terjadi itu pada usia lanjut dan jenis kelamin itu perempuan. Kemudian untuk kelainan khususnya itu bisa ada mikroftalmia dan noftalmus. Selanjutnya untuk patofisiologi dari glaukoma maligna ini, yang pertama itu gangguan aliran aqueous karena humor aqueous itu tidak mengalir normal dari bilik posterior ke bilik anterior
Nah, tetapi terdorong ke arah posterior menuju ke dalam badan vitreous. Yang kedua, perubahan hubungan anatomi itu perubahannya itu dari badan siliar ke lensa dan vitreous anterior itu menyebabkan aliran ke interior itu terhambat. Yang ketiga itu akumulasi cairan di vitreous, itu karena cairannya menumpuk di segmen posterior ya yang terjadinya lah tekanan posterior itu meningkat. Kemudian dorongan ke anterior, peningkatan tekanan segmen posterior itu mendorong ke bagian diafragma lensa iris terdorong ke depan. Yang terjadi bilik anterior itu dangkal, sentral dan perifernya. Kemudian sudut bilik itu menyempit. Yang terakhir itu terjadilah peningkatan tekanan intraokular dan tidak membaik dengan iridotomi perifer karena bukan disebabkan oleh blok pupil. Selanjutnya untuk diagnosis ditegakkan secara klinis berdasarkan tresas, yaitu yang pertama peningkatan TIO, kemudian pendangkalan bilik anterior yang terjadi di bagian sentral dan perifer. Yang ketiga iridotomi. Iridotomi itu tidak tetap atau tidak ada sumbatan pada pupil, ya. Tidak ditemukan efusi atau pendarahan koroid. Kemudian untuk diagnosis bandingnya itu ada pupillary block glaukom yang cirinya itu seperti TIO meningkat. Untuk penyebab utamanya itu glaukom maligna itu dangkal merata. Kemudian yang kedua ada choroidal detachment atau efusi koroid yang bercirinya itu pada pasien yang setelah operasi itu TIO-nya rendah. Untuk menegakkan diagnosisnya sendiri itu dibantu dengan USG B-scan jika memakai fundoskopi itu tidak terlihat. Untuk pembeda utamanya itu glaukoma malignanya itu kalau tekanan intraokular yang meningkat, kalau efusi koroid itu tekanan intraokularnya menurun. Kemudian yang ketiga itu ada supracordial hemorrhagic. Untuk ciri khasnya itu nyeri hebat, bilik anteriornya itu dangkal atau datar, TIO-nya meningkat. Untuk hasil USG-nya pergerakannya minimal, elevasi koroid berubah, elevasi koroidnya itu berbentuk kubah. Untuk diagnosis banding yang terakhir itu ada kebocoran atau overfiltrasi, yang seperti ciri-cirinya itu TIO-nya normal atau rendah, terjadi pas selesai operasi. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu pertama menggunakan ultrasound biomikroskopi atau UBM yang bertujuan untuk melihat posisi badan siliaris dan hubungan lensa vitreous. Yang kedua yaitu pemeriksaan optical coherent tomography atau OCT yang berfungsi untuk menilai struktur segmen anterior. Yang keempat itu ada USG B-scan untuk menyingkirkan kelainan posterior, misalnya pendarahan koroid. Selanjutnya untuk tata laksananya, yang pertama itu terapi medis untuk diberikan penurunan tekanan bola mata, kemudian obat untuk menarik lensa ke belakang, untuk mengurangi cairan vitreous yang bertujuan untuk mengurangi tekanan dan memperbaiki posisi struktur mata. Yang kedua itu terapi laser digunakan jika obat yang tadi itu tidak cukup. Nah, laser itu sendiri untuk membuka jalur aliran cairan dan membantu mengatasi hambatan antara lensa dan vitreous yang lebih cepat dan minimal invasif dibanding operasi. Tata laksana yang terakhir itu dilakukan jika terapi gagal, itu akan dilakukan tindakan operasi. Operasi vitrektomi atau mengambil sebagian vitreous dan menghilangkan hambatan cairan
dan menghilangkan hambatan mekanis aliran cairan. Nah, cara ini adalah solusi definitif pada kasus berat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.